kembali lagi di Cakrawala Spesial Ramadan pemirsa. Kalau kemarin ya kami spesial mendatangkan komunitas One Day One Juice. Sekarang sudah ada para pembimbing dari Taman Pendidikan Al-Quran di mana akan mengajarkan tadarus kepada anak di usia dini. Di usia berapakah kira-kira anak ini harus diajarin tadarus? Nah yang pasti orang tuanya harus tadarus dong kalau mau ngajarin anak-anak. Langsung saja berguru kepada Mas Doni dan Mas Anang Taufik di sini. Kalau Mas Doni ini adalah pembimbing Taman Pendidikan Quran Sabilul Mutakin ya Mas, benar ya? Betul. Kalau Mas Anang Taufik adalah pembimbing Taman Pendidikan Quran Al-Mansurib. Ya. Oke, tapi terlepas dari itu mereka berdua adalah pembimbing Taman Pendidikan Al-Quran. Nah kalau kita ngomongin soal Al-Quran gitu kan, apalagi anak-anak kecil zaman sekarang. Mereka lebih sering pegang gadget daripada pegang Al-Quran, benar kan? Betul. Sebelum kita berbincang bagaimana mengajarkan anak-anak tadarus, bagaimana mengajari anak-anak ini supaya mau belajar membaca Al-Quran? Ya, sebenarnya itu mulai dari niat awal anak tersebut. Kita mencoba untuk istilahnya memberikan masukan kepada mereka bahwa belajar Al-Quran itu enak kok, menghafal Al-Quran itu enak, nggak ada yang sulit. Justru dengan kita hafal Al-Quran, segala urusan dunia maupun akhirat itu bisa ikut. Istilahnya Allah akan menolong. Jadi Oke, baik. Tapi bagaimana dengan orang tua yang tidak memberikan contoh? Orang tua nyuruh anaknya, udah kamu belajar Al-Quran enak gini-gini. Tapi orang tuanya pun tidak mencontohkan seperti itu. Iya. Nah, itu memang tergantung dari orang tuanya masing-masing. Tapi terkadang memang ada juga anak itu semangat untuk hafal Al-Quran. Tetapi orang tuanya ini tidak mendukung gitu loh. Tidak mendukung. Sehingga ini mengakibatkan niat anak untuk hafal Al-Quran itu sebenarnya sudah menggebu-gebu tapi itu terhambat. Sehingga dengan faktor orang tua itu tadi. oke, jadi orang tua kalau tepatnya kayak gimana nih Mas Anang? Kalau orang tua harusnya mendukung penuh dengan kegiatan si anak. Mulai si anak kecil usia dini. Usia dini di usia berapa sih diomong Usia dini? dini, usia 3 tahun sudah mulai belajar Al-Quran. Oke, 3 tahun ya. Mulai diajari alif, ba, Huruf ta, hijaiyah. huruf hijaiyah Oke, sampai baik. ya itu tadi. Nah, selain dewan guru yang saat di masjid atau di TPQ mengajari tersebut, situ di rumah juga ada menderus atau munakosah. Situ orang tua bisa mendidik anaknya, bisa mengajari anaknya, bisa menunggui lah istilahnya. Bagaimana si anak belajar nanti bisa dimotivasi oleh orang tuanya. Yang penting cuma satu, orang tua harus mendukung sepenuhnya kegiatan si anak tersebut. Oke, tapi ini berarti dari umur 3 tahun. Kalau sebelum 3 tahun boleh nggak sih? Karena kan sekarang ada nih lagu-lagu tentang alfabet. Pasti juga huruf hijaiyah bisa dilakukan. Alif, ba, ta, jim, ha, ho, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot. Nah seperti itu kan kalau saya pribadi pun ketika anak-anak masih let's say masih di bawah 1 tahun pun ketika saya nyanyi atau apapun saya selipkan lagu-lagu huruf hijaiyah atau surat-surat pendek seperti itu bisa jadi ya untuk menimbulkan kecintaan anak terhadap Al-Quran. Ya, betul. Itu merupakan metode memang. Di samping kita tidak monoton untuk tadarus kemudian menghafal Al-Quran harus bisa, tetapi bisa pakai seni itu tadi dengan cara lagu-lagu atau tadi dengan huruf hijaiyah dilakukan mulai dari alif sampai iya, kemudian ada lagu-lagu lainnya seperti ayo mengaji itu kan bisa dilakukan dan lain sebagainya. Sama seperti kita mengajari TK ada lagunya karena anak itu senang dengan yang namanya bermain, belajar dan menyanyi. Belajar gitu. sambil bermain Ya, jadi belajarnya nggak kerasa karena dirasa itu bermain. Oke, kalau dari 3 tahun nggak mungkin dong langsung ngajarin Al-Quran. Ya, enggak. Aku aja takut pegangin Al-Quran, takut disobek nantinya. Di situ saat kita melakukan pengajian, saat di masjid itu ada kelasnya masing-masing. Oke. Ada tilawati PAUD itu usia 3 tahun sampai Oh jadi disesuaikan 5 umurnya ya? Iya. Tilawati 1 ada sendiri, 2, 3, 4, 5, 6. Terus paket A laki-laki, paket A perempuan, remaja. Apa itu bedanya? Ada sendiri. Nanti ada tahapan sendiri ketika tilawati PAUD sudah diajari mulai cara berwudu yang benar. Walaupun masih kecil kita menanamkan
akhiratnya di situ. Kita Oke, jadi tanamkan sebelum ngaji agamanya. harus berwudu dulu kayak gitu ya. Jadi tidak mengajarkan ngaji aja, Iya, tapi tata caranya yang benar sebelum dan sesudah mengaji juga. Caranya sholat yang benar gimana diajarkan Oke. semuanya. Jadi di dalam tilawati itu tidak hanya membaca saja, membaca Al-Quran, tetapi kita selipkan akhlakul karimah, karimah. kemudian tata cara berwudu yang baik, yang benar, kemudian sholat, kemudian bagaimana doa sehari-hari itu diajarkan dari tilawati PAUD sampai dengan paket A. Iya. Bedanya di tilawati PAUD itu mulai dari kelas 3 sampai umur 3 tahun sampai 5 tahun. Iya. Oke. Tetapi kalau Siap, Pak. tilawati 1 sampai tilawati 6 ini rata-rata umurnya SD semua. Iya. Oke, sebentar tadi ngomong tilawati ini apa Oke. sih? Oh, iya. Tilawati itu metode yang kita ambil, Oke. ya, yang di situ karena apa ya? Kita ada 2 metode sebenarnya, Mbak. Yang pertama itu ikro dan tilawati. Ikro ini kan untuk anak zaman sekarang kan sudah mulai gimana ya? Kaku banget. Kaku. Kalau nggak salah dulu zaman aku TK tuh ada jilid 1, 2, 3, 4, 5 sampai Iya. 6. Kalau ikro ini juga ada ikro 1, 2, 3 gitu ya. Dan itu nggak ada lagunya. Benar. Tetapi kalau tilawati Ada yang lagu dipakai sendiri. di Nurul Falah ini itu ada lagunya. Contoh ba ba. Contoh itu contoh. Oke, Jadi ada lebih lagunya. menarik daripada Iya. ba kayak gitu Juga kan. si anak juga lebih tertarik karena soalnya ada lagunya, ada belajarnya di situ, ada menyanyinya di situ. Oke, terus kalau misalkan ada orang yang mau sistem private gitu bisa juga nggak sih? Bisa. Setiap saya hari Senin sampai Jumat di situ ada jamaah atau ada orang tua dari santri tersebut minta supaya datang ke rumahnya untuk mengajari si anak. Itu Oke. 2 orang, anaknya 2 orang, saya ajari mulai tata cara akhlakul karimah gimana, cara mengajinya gimana, semuanya saya ajarkan di situ mulai usia kecil sampai Dan yang namanya belajar ini kan seharusnya konsisten. Iya. Berarti orang tua pun juga harus bisa yang apa yang anaknya bisa. Iya. Nah kalau orang tua mau belajar juga, let's say dulunya bisa, kemudian udah lama nggak ngaji, tiba-tiba udah lupa bagaimana caranya. Bisa nggak sih orang tuanya ikut belajar juga bersama dengan si anaknya? Jadi gini, untuk orang tua yang tidak atau belum lancar di dalam membaca Al-Quran, memang di TPQ kami itu ada yang namanya setiap hari Sabtu ya kalau tidak salah, itu orang tua diajak untuk ikut ngaji tapi metodenya tilawati, bukan Oke. metode Al-Quran gitu. Jadi mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai usia lanjut. Dan materi yang mereka bawa ini adalah tilawati, Iya, buku seperti dari tilawati 1 Jadi kayak sampai anak-anak 6. ya? Iya, gitu untuk seperti. belajar Al-Quran. Nah, itu seperti itu. Jadi Oke. sebelum apa ya, berkelanjut ke jenjang yang tinggi seperti Al-Quran. Oke, jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Iya, Kalau mau betul. memang di usia diri terlambat Iya. gitu kan ya. Walaupun sekarang sudah berumur pun juga boleh belajar Betul. supaya bisa mengajarkan anak-anaknya juga. Dan nanti katanya ada adik-adik dari taman ini ya, Taman Ada. Pendidikan Quran juga Iya. yang akan hadir di sini. Iya. Akan Ada 4 orang. tadarus atau gimana? Hafalan. Oh, hafalan. Iya, Hafid hafalan. Al-Quran. Berarti juga diajarkan hafalan. Iya. Iya. Wah, ini berarti cikal bakalnya Hafiz pun muncul dari Taman Bacaan Al-Quran ini ya berarti ya? Iya. Kira-kira sudah hafal surat-surat pendek apa aja? Nanti kita undang bersama-sama dari adik kecil ini, tapi di segmen selanjutnya pemirsa. Jadi jangan ganti channel televisi Anda, tetap di BIOS TV aja. Ya Nabi salam